Nah, ini video wrap up yang terakhir, yaitu mengenai perkembangan sosial emosi. Banyak sekali teori yang tentang sosial emosi ya teman-teman ya. Ya iyalah, karena kita belajarnya di mata kuliah psikologi ya. Jadi kita banyak sekali bermain dengan perkembangan sosial dan emosi orang. Secara umum teman-teman, bayi terlahir ke dunia dengan posisi mereka kaget, takut gitu ya, nggak ngerti apa yang mereka hadapi. Sebelumnya mereka di dalam rahimnya ibu sangat nyaman dan aman, tetapi tiba-tiba sekarang gitu ya, ketika mereka udah lahir, mereka tahu rasanya sakit, mereka tahu suara keras, mereka tahu dunia ini bukan tempat yang aman. Sehingga pada fase awal kehidupan bayi, perkembangan sosial emosi pertama kali yang sedang mereka hadapi adalah trust versus mistrust. Diingat ya teorinya Erik Erikson. Hal ini juga sejalan dengan teori yang dicetuskan oleh Ainsworth dan Bowlby mengenai attachment, bahwa bayi terlahir mencari figur attachment atau figur lekat gitu ya, figur orang tua yang akan selalu ada dan membuat dia aman dan nyaman despite of what happening around them. Kalau misalkan anak-anak mendapatkan pemenuhan kedekatan yang konsisten dari orang tua selalu hadir pada saat mereka menangis, lapar, dan lain sebagainya, maka mereka akan merasakan trust, rasa percaya, atau attachmentnya akan secure. Mereka merasa bahwa dunia ini merupakan tempat yang nyaman dan aman untuk mereka bertumbuh kembang. Tetapi bayangkan ketika anak tidak mendapatkan hal itu. Mungkin mereka terlahir langsung ditaruh di panti asuhan. Pengasuhnya satu, anaknya banyak gitu ya, nggak sempat memperhatikan anak-anak masing-masing. Maka besar kemungkinan juga mereka akan merasakan yang namanya mistrust. Ternyata tiap kali nangis gak ada orang yang datang. Oh, this world is not safe for me. Dunia ini ternyata ancaman buat saya. Saya lapar, saya nggak diperhatikan, begitu ya. Atau kalau dalam bahasanya Ainsworth atau Bowlby disebut insecure. Bisa insecure ambivalen, bisa insecure avoidant. Avoidant itu malah menghindar dari orang terdekat ya. Kalau ambivalen itu bingung, antara pengen diperhatiin tapi juga nggak pengen. Dan ternyata pola kelekatan anak di masa kecilnya itu akan berpengaruh kepada pola kelekatan dia ketika sudah dewasa. Jadi nih kalian kalau misalkan udah punya gebetan, terus kalian tuh rasanya insecure, terus ya takut ditinggalin, tapi kalau dideketin kalian juga nggak mau, mistrust gitu kan, ada trust issues, kalian perlu cek tuh di masa kecil kira-kira apakah ada sesuatu yang terjadi, begitu ya. Lalu masuk pada usia mulai toddler, mulai 1 tahun, mulai anak-anak memiliki rasa inisiatif yang tinggi. Mereka ingin mencoba banyak sekali hal gitu ya. Mulai mencoba meletakkan handuknya sendiri, mencoba untuk melepaskan kunci dari gagangnya pintu gitu kan. Dan kalau misalkan hal-hal ini dilarang, maka mereka akan merasa takut atau merasa bersalah gitu. Wah, ternyata hal yang aku inginkan ini gak boleh, ternyata aku anak yang bad, anak yang nakal karena melakukan itu. Maka kita perlu support mereka menjadi anak-anak yang mengembangkan minat ya untuk bereksplorasi di dunia. Lalu setelah itu memasuki usia preschool, mereka mulai punya otonomi ya. Otonomi itu artinya mereka mulai ingin mencoba berbagai macam hal menggunakan kehendaknya mereka sendiri. Dan kalau dilarang mereka bisa malu, bisa merasa bersalah gitu ya. Sehingga di satu sisi perlu ada pengawasan buat mereka, tetapi di sisi lain juga perlu dihargai bahwa mereka punya otonomi yang sedang berkembang. Lalu masuk di usia sekolah yaitu 6 tahun, anak mulai mengembangkan yang namanya industry versus inferiority. Artinya kalau industri itu mereka merasa mampu mengikuti pelajaran, mampu bergaul, mengembangkan diri dengan baik, maka akan tumbuh rasa industri bahwa oh aku adalah anak yang bisa. Tetapi kalau mereka terus-terusan dapat nilai jelek, gak punya teman, tidak mendapatkan prestasi yang diinginkan, maka akan timbul rasa inferior, kurang percaya diri. Yang akhirnya pada saat dewasa, mereka akan menjadi orang-orang yang sulit untuk meyakini bahwa dirinya punya kemampuan yang bermakna. Lalu memasuki usia remaja, mulailah manusia mengembangkan yang namanya pencarian jati diri. Who am I?
What am I gonna do in this world? Gitu ya. Jadi mulai bertanya-tanya tentang apa yang bisa saya lakukan dan kontribusikan bagi dunia. Mungkin kalian ada di fase ini. Dan mungkin fase ini sangat-sangat membingungkan untuk kalian. Apalagi kalian sudah tumbuh dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya yang mungkin tidak semuanya ideal. Tapi you know what? Tidak semua orang itu memiliki hal-hal yang baik dalam tumbuh kembangnya. Dan kabar baiknya, manusia punya kemampuan untuk resilient, untuk bounce back, untuk bangkit dari suatu kondisi yang tidak enak menuju suatu kondisi yang lebih nyaman dan lebih sukses. Proses bounce back ini tidak mudah. Mungkin kita akan menjadi tahu hal-hal yang vulnerable, yang rentan dari dalam hidup kita. Tetapi dengan begitu teman-teman, kita juga akan menemukan hope bahwa ternyata selama ini meskipun situasinya tidak ideal, saya bisa melaluinya. Dan semoga keberhasilan-keberhasilan kecil yang kalian alami sehari-hari dapat membuat diri kalian yakin bahwa diri kalian adalah pemenang. Dan kalian bisa mengatasi kesulitan-kesulitan ini sampai kalian benar-benar tahu menemukan apa yang mau kalian lakukan di dunia ini. Don't worry, semua orang nggak tahu mau ngapain waktu seumur kalian, tapi kalian juga akan nyampe ke sana nantinya. Oke? Akhir kata, semoga kelas di psikologi perkembangan ini memorable buat kalian. Saya tidak diingat tidak apa-apa, yang penting adalah refleksi kalian mengenai perkembangan diri sendiri. Semoga ini terus-terusan diingat dan bisa menjadi bekal buat kalian. Oke? I'll see you next time.